Assalamualaikum, hai travelers, jalan-jalan lagi bareng TF Travelog. Kali ini kita mau nyobain nginep di glamping yang keren banget yang ada di daerah Puncak 2 Bogor. Nama tempatnya yaitu Bukit Bentanglen. Penasaran kayak gimana? Tonton video ini sampai akhir ya. Oke, sebelumnya kita mau kasih informasi tentang rute perjalanan menuju ke lokasinya. Bukit Bentanglen ini alamatnya ada di Jalan Rawagede, Desa Sukamakmur, Puncak 2 Bogor. Kita berangkat dari arah Depok lewat Citerep. Dari situ ikuti arahan Google Maps ke arah Desa Sukamakmur ya travelers. Di pertigaan ini kalian akan menemukan papan petunjuk jalan. Kalau lurus itu menuju Villa Kayangan. Nah, kalau ke Bukit Bentang kita ambil kanan ya travelers. Selama perjalanan ke sini kalian akan melewati pemandangan yang kayak gini nih. Indah banget ya, Masya Allah. Emang jalanan Puncak 2 ini tuh pemandangannya the best banget deh. Karena masih jauh dari perkotaan, jadi kita masih bisa lihat pemandangan yang hijau-hijau kayak gini. Tapi tantangannya kalian akan melewati banyak turunan dan tanjakan ya travelers. Dan jalanannya itu nggak terlalu lebar, jadi hanya bisa berpapasan 2 mobil. Oh ya travelers, untuk menuju lokasinya kita nggak bisa bawa kendaraan pribadi ya. Jadi ini kita menuju checkpointnya atau titik penjemputan. Nah di sini tempat kalian parkir kendaraannya. Dan di warung ini kalian bisa menunggu shuttle busnya sambil jajan-jajan untuk perbekalan di glamping. Nah ini dia shuttle busnya dan ini Akang yang akan mengantarkan kita ke lokasinya. Sebenarnya tersedia 2 tipe kendaraan penjemputan ya. Yang satu lagi tuh tipenya kayak mobil warawiri gitu. Tapi waktu kita ke sana dapatnya yang kayak gini. Setelah kurang lebih 15 menit nunggu, akhirnya kendaraan kita jalan juga nih travelers. Buat travelers yang seneng sama off-road, ini cocok banget deh. Soalnya di sepanjang jalan, jalanannya itu nggak mulus banget, lebih banyak jalan tanah dan berbatuan. Jadi pas di mobil tuh banyak guncangan kayak gini, kalian harus selalu pegangan pada tali gantung yang tersedia di sini ya. Lalu jalur yang dilewati tuh bener-bener ekstrim banget. Kanan kiri jurang, jalanannya bener-bener full bebatuan. Terus juga banyak turunan, tanjakan. Pokoknya yang nyetir tuh harus yang bener-bener udah expert deh. Soalnya ngeri-ngeri sedep banget lewat sini travelers. Berasa naik wahana yang uji adrenalin deh. Tapi seru sih, aku jadi dapat experience yang sebelumnya belum pernah aku dapetin. Dengan naik mobil off-road kayak gini dengan jalan yang ekstrim. Pokoknya ini perjalanan yang menegangkan tapi sekaligus menyenangkan ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di Bukit Bentanglen. Kita diturunin di lobi resepsionis untuk proses check-in dulu dan ambil kuncinya di sini. Bangunan lobinya estetik ya travelers dan pemandangannya itu langsung ke arah gunung. Baru masuk lobi aja hawanya udah bikin betah banget deh travelers. Setelah check-in, kita diantar oleh stafnya menuju glamping yang kita pesan. Berhubung di hari itu cuman kita yang pesan di tipe Scandinavian glamping ini, jadi kita bisa bebas milih mau nempatin glamping yang mana aja. Tapi jujur buat nentuin pilihan glamping aja kita sempat bingung banget travelers. Untung mbaknya itu sabar banget, dia mau nunggu dan sempat bolak-balik ke lobi untuk ambil kunci. Saking gak mau ruginya kita pokoknya harus dapet glamping yang view-nya the best. Dan akhirnya kita pilih glamping nomor 2. Dan ini suasana di dalamnya. Sebenarnya tipe Scandinavian glamping ini kapasitasnya itu bisa untuk 4 orang ya travelers. Fasilitasnya disediakan 2 buah kasur, 4 buah bantal dan 2 buah selimut. Komplimennya ada 2 buah gelas dan teko yang sudah diisi air minum. Dan ada 1 meja dan 2 kursi lipat untuk ditaruh di depan glamping. Untuk handuk dan peralatan mandinya kalian bawa sendiri ya travelers. Dan ini dia pemandangan yang kita dapat dari glamping yang kita tempatin. Masya Allah bagus banget ya.
Udaranya juga lagi sejuk banget. Cuacanya lagi mendung dari siang, anginnya juga kenceng banget. Jadi makin berasa sih camping di atas perbukitannya. Nah, untuk tipe Scandinavian Glamping ini terdapat 6 unit ya travelers. Sebenarnya semua posisinya juga bagus, tapi kita lebih milih yang agak di atas biar view-nya tuh kelihatan semua gitu ya. Tapi yang lain juga oke sih, view-nya langsung menghadap ke pegunungan dan juga hutan-hutan. Nah, sekarang aku mau kasih lihat toiletnya. Jadi toiletnya itu nggak ada di dalam kamar ya travelers. Toiletnya ada di sebelah kiri glamping kita. Nah, di sini terdapat 2 kamar toilet. Untuk yang di sini toiletnya dengan kloset duduk dan ada shower dan water heaternya juga. Dan toilet yang di sebelahnya itu ada ember dan juga kloset jongkok ya travelers. Tapi ini aku bingung kenapa sih dindingnya harus batu-batu bolong gini. Ya estetik sih, tapi gimana ya nanti kalau kita lagi mandi masa sambil overthinking. Oke deh, kita lanjut lagi ke area berikutnya dan kita ke atas. Di sini ada ruangan Valhalla. Ini sebenarnya bagian dari kafenya, tapi bisa juga dipakai untuk tamu glamping untuk duduk-duduk santai atau kumpul-kumpul bareng teman dan maupun keluarga. Di Valhalla ini juga disediakan 1 buah dispenser untuk refill minum dan ambil air panas. Kita lihat tipe kamar yang lainnya yuk. Nah, di area ini kita ke bawah dikit, kita akan menemukan tipe cabin standar dan juga deluxe. Nah, kalau yang ini tipe cabin standar untuk 2 orang. Fasilitasnya toilet di dalam kamar. Lalu untuk di dalam kamarnya kayak gini ya, aku sertain fotonya aja. Nah, kalau ini tipe kabin deluxe, kapasitasnya untuk 4-5 orang. Kamarnya lebih luas ya, dan untuk kasurnya itu ada 2 tingkat. Dan kamar mandinya juga ada di dalam. Dan ini pemandangan yang akan kalian dapat kalau kalian menginap di tipe kabin deluxe atau yang standar. Halamannya luas banget, pemandangannya juga keren, langsung ke pegunungan dan juga perbukitan. Terus di sini juga cocok ya buat kalian yang mau mengadakan acara kayak bikin acara outdoor atau outbound dengan keluarga besar atau dari acara kantor. Ini suasana sore menjelang malam. Sebenarnya cuacanya itu dari siang lagi kurang bagus ya travelers. Hujan berhenti sampai masuk ke malam, hujan dan angin itu makin kenceng. Terus kita tuh sempet parno juga ya, karena yang tidur di glamping itu cuman kita berdua aja. Tapi alhamdulillah aman kok travelers. Terus ini malam-malam anginnya makin kencang banget, tapi masih aja maksain duduk-duduk depan glamping. Saking gak mau ruginya aku tuh ngelewatin momen kayak gini. Dan good morning, ini dia suasana di pagi harinya travelers. Video ini diambil pada jam 6 pagi ya. Walaupun sunrise-nya gak begitu nampak, tapi pemandangannya tetap bagus ya, Masya Allah. Ditambah angin sepoi-sepoi, udaranya sejuk banget, sisa-sisa hujan semalam. Seger banget udaranya, benar-benar bikin mager gak mau kemana-mana. Sambil nunggu sarapan, kita duduk-duduk di balkon lobi utamanya dulu nih. Dan di sini kita menikmati pemandangan yang gak kalah kerennya, Masya Allah. Lihat deh tuh, pemandangannya tuh langsung ke pegunungan gitu. Dari sini kita bisa lihat sunrise
Segini tuh cuacanya lagi nggak bagus ya, karena dari kemarinnya tuh lagi mendung terus. Kebayang dong kalau misalnya lagi cerah. Di sini kita bisa lihat sunrise atau matahari terbitnya dengan jelas. Wah, jadi kepengen balik lagi sih ke sini pas cuacanya lagi cerah ya. Masuk jam 7, saatnya kita sarapan. Kita masuk ke kafenya dan kayak gini suasana kafenya travelers. Jadi cafe ini tuh terbuka untuk umum juga ya, nggak cuman untuk tamu menginap. Tapi tetap harus reservasi dulu ya travelers, karena kita menuju ke sini pakai shuttle bus kayak kemarin, nggak bisa bawa kendaraan sendiri. Nah, ini sarapan yang kita dapat, ada nasi goreng, irisan telur dadar, mie goreng, sosis, timun, dan kerupuk, dan juga 1 gelas teh hangat. Nah, ini kita kasih lihat daftar menu yang ada di cafe ini. Bisa kalian pesan dari kamar juga, tapi ada biaya pengantarannya ya, yaitu 5.000 per menunya. Tuh, pilihan menunya banyak juga ya. Dari makanan berat sampai makanan ringan, terus juga bermacam minuman juga ada, kopi-kopi juga ada. Jadi kalian bisa pesan dari sini untuk dibawa ke kamar maupun dimakan di kafenya langsung. Nah, ini aku spill price list dan juga fasilitas yang akan kalian dapat jika kalian pesan kamar di Bukit Bintang Land. Nah, ini price list bulan Maret ya travelers. Kemarin aku pesan di bulan Februari, harganya itu mulai dari 300-an. Untuk booking dan info lanjutnya bisa kalian cek di IG @bukitbintangland, dan di setiap bulannya mereka biasanya kasih promo-promo yang menarik loh. Oke deh, sekian dulu review kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hari-hari travelers menyenangkan. Dan jangan lupa bersyukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.